Itu ya. Karena ngeliat lautnya bening, teduh gitu kan. Nggak taunya ada. Padahal enak loh sebenarnya lo berenang sama itu. Di mood. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dema Kahaki di acara Icaknya Podcast. Ya, malam ini gua kedatangan Brother Egi. Brother Egi malam-malam main ke rumah. Ya, manfaatin dong buat podcast sambil ngobrol-ngobrol. Siapa tahu di obrolan kita ada manfaat buat orang. Amin. Kita ngobrol santai sama Dema Kahaki. Cie. Jadi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gue dengar usaha lu udah mengembangkan sayap ke laut-laut tuh. Amin, insya Allah. Insya Allah sudah atau belum? Sudah. Udah berapa lama? Sudah berjalan 2 tahun inilah. 2 tahun. Dan gue nggak tahu itu. Emang nggak dipublikasikan. Oh, silent ya. Luar biasa. Karena gue tahu dia bisnisnya banyak. Enggak juga sebenarnya. Cuman berusaha survive. Berusaha survive dari? Oh, ceritain dong gimana lu kok tertarik akhirnya main ke laut? Apa sih ya? Sebenarnya bingung gak mau. Betul apa ya? Kok bingung ya? Jadi Karena semua bentuk usaha lu jalanin gitu ya? Enggak mesti di laut, bukan masalah antar laut darat sebenarnya. Awalnya karena ketemu orang-orang aja, kebenaran ketemu teman-teman, orang-orang tepat di saat yang tepat. ketemu teman-teman yang kebenaran bergelutnya di dunia laut. Iya. Jadi akhirnya ikutlah bikinlah buat suatu bisnis yang ngumpulin kawan-kawan tadi. Iya dong. Oh gitu. Tapi memang basicnya kawan-kawan emang pelaut. Seperti sebenarnya kita yang mau nebeng rezeki di sana sebenarnya. Kita kan memang nenek moyang kita pelaut. Itu yang mau kita. Nenek kita kan seorang pelaut. Nerusin perjuangan nenek moyang. Betul. Anak muda yang selalu ingat neneknya. Boleh lo gambarin secara deskripsinya yang jelas tuh lo main di laut tuh modelnya apa gitu loh? Apa mengelola pariwisata atau? Enggak, jadi kita awalnya itu kebenaran teman-teman itu di sana banyak pengelolaan ini ikan pengasin. Jadi ikan asin. Ikan teri dibuat asin. Lu mainnya ikan teri nih. Yang pakai helm enggak? Jadi kayak cenang gitu. Ya. Ikan asin ya. Jadi emang kita bisnis teri. Yang amis-amis gitu. Kelas-kelas teri kita main ya. Jadi itu kapal dibuat khusus. Dibuat atau beli? Dibuat. Buat ya. Berapa lama proses pembuatan kapal? Pembuatan itu sekitar 6 sampai 8 bulan lah. Lama itu. 6 sampai 8 bulan. Lama buat itu ternyata. Kita pikir juga dulu buat langsung jadi gitu. Ternyata enggak. Oh, enggak. Langsung bahan kayunya dari situ juga? Justru itu karena kita buat kan jadi tahu. Ternyata nyari kayu untuk kapal tuh enggak mudah. Enggak mudah ya. Dan di mana lu buatnya? Kita buat di Kota Karang, di Kota Karang. Pulau Pasaran. Ternyata itu kita harus ngambil kayu sampai ke kiluan. Kiluannya pun masih di tengah hutannya gitu loh. Oh, ada jenis-jenis kayu yang memang khusus untuk kapal. Gua baru tahu gua. Nah, kita juga baru tahu kan. Gua baru tahu. Terus kalau masalah budget? Masalah budget kita juga masih join sama teman. Tapi kira-kira untuk kalau ada yang mau beli kapal atau mau buat kapal. Itu Sebutin nominal enggak apa-apa ini. Boleh. Kisaran 500 sampai 600 lah. Alphard boy. Ya. Ini bisnisnya bukan main-main ini. Modalnya udah Alphard. Enggak, sebenarnya mengalir aja. Yang penting punya niat. Punya niat ya. Jadi artinya memang kembali ke yang kawan-kawan tadi yang memang pelaut. Mereka aslinya pelaut. Asli pelaut. Tapi nggak punya kapal atau gimana ceritanya? Mereka punya problem dong datang ke lu. Artinya lu punya solusi nih gue buatin kapal. Basicnya problemnya apa tuh? Jadi sedikit cerita, banyak cerita dari teman-teman di laut itu yang di daerah Teluk Kota Karang itu.
Karena sekarang ikan-ikan itu udah berkurang yang masuk. Oh, yang di Masuk ke pinggiran. bagian teluk. Kan yang kita tinggalnya daerah teluk laut. Jadi mau nggak mau kita harus push ke tengah. Nah, itu karena kebanyakan eh bos-bos itu udah punya kapal nyetop ikan di daerah Krakatau, Oh, kayak gitu. jadi ikan kita sudah nggak banyak ya di daerah teluk itu. Enggak. Jadi kita harus ke tengah. Ya, jadi kita yang harus ngejar ikan ke sana. Itu efeknya kenapa itu? Apa memang lagi nggak mood itu ikan masuk ke teluk? Apa memang ada pukat-pukat harimau? Karena mungkin emang alamnya udah nggak bersahabat lagi ya toh. Oh, ternyata tempat udah, tinggalnya sudah nggak ada. Tempat tinggalnya sudah. ulah manusianya itulah. Oh iya. Jadi ya memang siapa tahu ada pemerintah yang nonton podcast kita. Ini ya nanti coba diperhatikan Iya, tentang kalau laut diperhatikan kita. tentang laut kita, pinggir-pinggirnya. Toh si ikan teri aja udah nggak mau hidup di situ. Nggak mau, udah nggak mau lagi dia berkunjung ke daerah teluk itu. Iya. Karena terumbu karangnya memang udah habis mungkin. Udah habis mungkin. Dan penuh sampah gue lihat. Sampah pasti. Oke, jadi karena kondisi itu, jadi orang-orang nelayan sekarang harus ekstra Harus kerja ekstra kerja menjemput ikan. yang ada di tengah. Mm-mm. Tapi bukan ikan Cina yang masuk ke. Bukan itu. Karena alasannya gitu gue baca. Ada nelayan Cina. Kenapa dia masuk Indonesia? Gue ngejar ikan gua. Udah dimerekin boy, made in Cina. Mungkin ikannya cepat rusak kalau dari Cina. Luar biasa. Itu perjalanan ke daerah mana itu kalau nengahnya? Kalau boleh digambarin ke daerah Krakatau atau ke daerah Kebanyakan sekarang ke daerah Krakatau, malah sampai kadang harus geser ke pinggiran pantai daerah Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa ya. Tapi memang harus deket-deket dengan pulau dong? Atau memang laut lepas? Ya, karena kalau ke laut lepas kapasitas kapalnya pun kan belum berani gitu loh, belum besar-besar. Itu metodenya pancing atau jaring? Jaring. Oh, jaring. Jaring khusus untuk teri. Teri. Kapasitas ini dieselnya berapa mesin sih? Dia punya 2 mesin. Yang 500 tadi itu dapat 2 mesin. Ya. Terus yang navigasi segala macam? Jadi mesin satu kan kita pakai secondan mesin truk Fuso. Enggak, maksud gua kan kita ngeluarin budget antara 500 sampai 700 untuk sebuah kapal baru. Nah, yang include di kapal baru itu apakah dia memang sudah dua mesin? Ya, dapat 2 mesin ya. Sudah dapat 2 mesin, terus navigasi segala macam. Udah satu paket Sudah sama. paket. Oh, udah kayak kita beli truk lah ya. Ya. Kayak kita beli truk. Lu mau di baknya yang waduh, apa pesannya di belakang itu? Bisa pakai tulisan Oh iya. Kutunggu jandamu. Iya. Lu hafalnya janda mulu. Khas banget kalau udah truk itu. Terus Doa kalau ibu. kapal biasanya dikasih nama nggak? Ada dong namanya. Namanya apa boleh tahu? Kita pakai nama Gosel. Gosel artinya? Go nggak itu ada. pergi, go itu pergi. Sel? Saya menjual kan, berarti kita Oh, cari pergi untuk jualan ikan ya. Nggak ada sebenarnya, itu nggak ada arti aja Kak. Sama teman-teman asal ngucap aja itu. asal ngucap. Ada ritual khusus nggak waktu? Nggak ada. Nggak ada Cuman ya? kita minta doa orang-orang tua aja. Pasti dong. Itu udah 2 tahun jalan. Modal balik, udah balik atau belum? Belum. 2 tahun belum? Balik. Belum. Untuk yang nebus yang kapal tadi itu jalan. Belum. Buset. Kira-kira berapa tahun tuh balik? Mudah-mudahan tahun depan udah balik deh. Jadi hitungan 3 tahun dia balik. Karena kan ya kita juga pertamanya kan masih belajar, terus sekarang baru tahu polanya seperti apa, ritmenya seperti apa. Karena Masih belajar kan yang lo ajak kerjasama kan memang orang yang sudah terjun lama di terjun sebatas nelayan deh. Jadi kan kita di situ juga kan membantu manajemennya gitu. Oh iya. Di situ. Manajemennya dalam arti kata jadwal melaut, cara penjualan. Iya, enggak, kalau cara penjualan udah jago lah mereka. Oh gitu. Kita bantu cara mengelola uang gitu loh. Karena nelayan tuh sebenarnya uangnya banyak-banyak gitu loh.
Sebenarnya ya. sebenarnya, tapi mereka boros. Waduh, kenapa hedon? Tapi memang iya loh, rata-rata daerah yang pantai pesisir, daerah pot tempat kapal bersinggah itu pasti itu lebih maju daripada daerah pedalaman. Sebenarnya kalau perputaran uang mereka itu sebenarnya Kenceng ya. kencang. Ngabisnya nggak jelas. karena manajemennya nggak bagus itu mungkin kan. Dan lo masuk situ untuk berharap. untuk membenahi manajemen segala macam, luar biasa. Gila, Emang lo basicnya ini. enggak juga. Tapi lu pengalaman lu banyak. Mudah-mudahan Pengalaman bisa lu banyak ngebantu. jadi bisa nge-backup dia di bidang manajemen. Ini luar biasa loh. Karena gua nggak kepikiran kalau memang masih banyak sebenarnya bisnis yang di saudara-saudara kita. Enggak, masih banyak bisnis yang di lahan-lahan kering ya atau daratan. Kenapa kok lari ya ke laut? Gue juga agak kan tanda tanya besar gitu lo ngirim. Sebenarnya tujuan bisnis itu kan nggak apa ya, nggak melulu masalah hasil ya. Ya pasti nyari hasil pasti. Oke. Untuk nyari untung pasti dong orang. Cuman kadang harapannya itu bisa sedikit membantu orang gitu loh. Oh, lu membuka lapangan pekerjaan untuk orang ya. Ya menambah silaturahmi. Pasti. Oh, iya. Mulia sekali Anda. Belum pakai cianjur. Luar biasa. Terus kalau ngambil ikan itu balik lagi ke darat berapa lama? Oh, kalau itu nah jadi kita tahu kalau ternyata sistemnya itu bisa dijual di tengah laut. Jadi begitu ada yang nampung maksudnya? Jadi kalau kita udah ngangkat ikan dari jaring itu kapal-kapal kecil yang lain ya lebih kecil dari kita sebenarnya kapalnya kecil juga. Iya. Kapal kecil yang lain tuh tahu kalau kita lagi ngangkat ikan. Mereka langsung datang. Oh, langsung dijemput. Dan transaksi di tengah. Terus lanjut lagi untuk narik lagi. Itu baliknya biasanya berapa hari? Kadang 2 hari balik kalau cuma daerah Krakatau gitu ya. 2 hari balik. Tangki itu memang full maksimal untuk berapa hari? Kalau tangki bisa untuk sebulan. 1 bulan? Untuk 2 mesin? Iya. Luar biasa. Beneran lu 1 bulan? Bener. Bisa keliling-keliling. Kalau pas beli minyak tuh senep bener. Banyak beli minyaknya. Dia minumnya apa? Solar. Tapi yang produksi apa ya? Yang enggak, dia emang ada disediakan khusus pom. Yang subsidi. Yang subsidi atau untuk yang ini? Subsidi ya. Jadi legal kan ngambilnya? Oh, enggak, dia pom resmi untuk nelayan emang deh. Memang udah ada. Karena kan masih kelasnya pengusaha kecil. Kita masih kelas teri loh, Dad. Oh, ada memang tempat isi bensinnya. Ada pom bensin untuk nelayan, untuk kapal. Iya. Gimana tuh? Mulai dari 0 kah gitu? Apa? Tapi kayaknya yang nuangnya nggak seksi kayaknya. Bau ikan yang jelas. Gue baru tahu, benar baru tahu gue kalau ada pom bensin. Ada di PPI ada. Kalau lu nggak situ gue nggak tahu. Tapi bentuknya kayak pom. Dia iya, yang penting ada. Ada tulisan pertama gitu enggak? Enggak lah, dia khusus jual untuk. Kayaknya belum ada kapal pakai pertama kan. Ya gue nggak tahu. Belum, dia cuma jual solar. Kita sambil ngerokok nggak apa-apa. Boleh ngerokok, nyantai aja. Namanya ngobrol santai dengan Demaka Haki. Kita juga nggak nyangka kalau punya teman sekarang jadi YouTuber ini kan. Enggak juga, belum YouTuber. Belum monetize. Kalau sudah monetize baru lu sebut YouTuber. Terus dari durasi 2 hari jalan, kapasitas jaring itu memang sudah punya tracknya sendiri atau coba-coba nih ke jalur sini. Ya, jadi kan ternyata kompak tuh. Tim pencari ikan tuh sesama kapal tuh ternyata kompak. Ada timnya. Oh, jadi ngegrup lo, kapal lo ngegrup dengan ini. Ya, sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kalaupun di sana ada info, oh di sini banyak ikan, itu mereka saling kontak gitu loh. Oh.
Bukannya malah ditutup-tutupin. Oh di sini nggak ada ikan, nggak ada ikan. Enggak, ternyata di laut nggak gitu, Dad. Nggak gitu Karena ya? di orang juga kan nggak ngerasa miara ikan gitu. Nggak kayak Cina tadi ya. Tahu ikan tinggal ngambil kan, di orang nggak pernah. Iya Nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ini. Betul betul. Mm. Terus apa? Jadi rebutan gitu ya kalau ini. Iya, tetap berkumpul gitu ya. Enggak, biasanya kan gue kalau mancing ke laut ya, misal nih sama penunjuk jalannya. Dia ada spotnya di sini. Gue keluarin GPS nih Mm-mm. untuk nitik itu. Marah loh dia. Oh gitu. Oh, dia marah. Nggak mau dia pundung akhirnya menepi pulang. Dia nggak mau kalau spotnya diambil orang. Oh, beda berarti pengalamannya kalau mancing gitu ya. Kalau nelayan malah share dia ya. Kalau di sini di share. Oh gitu. Karena memang merasa apa ya, ikannya bukan dia yang benih. Bukan kolam gua katanya masing-masing. Dia belum pernah miara ikan, nyemplungin ikan ke laut kan, nggak pernah ngasih makan Iya kan. juga. Masuk logik. Iya. Terus kayak kapasitas tampung maksimal ikan di kapal lu berapa ton? Kalau kapasitasnya sih belum pernah di ini nih berapa ton. Cuman karena itu continue langsung begitu. Continue ya, ambil, angkat, tahu-tahu ada yang ngambil, Mm-mm. kolong lagi, berangkat, isi lagi. Kalau kapasitasnya sih mungkin bisa sampai 10 tonan bisa. Bisa kalau mungkin. heeh. Tapi udah setiap box es segala macam udah ready ya. Di Turini nggak ada main box es ternyata. Oh di teri nggak ada. Karena Kan 2 hari. malah harus direbus gitu loh. Kalau ikan baru dapet tuh dia malah harus direbus. Karena untuk hasil akhirnya asin. Asin Oh, jadi harus direbus di kapal. di kapal. Artinya ada dapur. Ada. Waduh. Luar biasa. Luar Nanti biasa. kapan-kapan harus ikut. Iya, gue baru tahu. Ada TV ya guys? Lengkap fasilitasnya. Udah lengkap. Lengkap. Kamar mandi. Kamar mandi, TV, Wah, udah hotel. dapur. Pantesan dia harganya Alphard, benar. Bedanya cuma gak ada roda. Bedanya gitu roda. Di apa? Waktu ngejaring nih. Waktu ngejaring kan kita sampai, artinya ada wilayah kekuasaan dong ya. Ada wilayah trekking untuk kapal. Kekuasaan apa nih? Kayak apa contohnya? Ya kayak kita di orang Teluk mau kita narik di Jawa sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Nggak perlu izin Enggak perlu. dengan polsek setempat atau enggak ada ya. Paling untuk urusan administrasi ke pejabat-pejabat di sini aja gitu, kayak kita izin berangkat. Oh, ada surat izin berangkat. Ada dong, kita harus lengkap dong. Dan itu setiap kali berangkat harus Setiap izin. kali berangkat, setiap kali pulang kita lapor. Di tengah jalan nggak ada yang ini Ada dong. nyetop. Ada dong. Ada polisi. Ada polisinya banyak itu. Jangan-jangan ada lampu merah. Kalau kita ketahuan surat gak lengkap, ditilang juga bisa di sana. Oh, ada tilang. Ada tilang. Gimana? Diderek dong kapalnya. Jadi kalau kena tilang apa itu ini konsekuensinya? Ya konsekuensinya Dilarang ya, untuk iya paling nggak bayar denda lah ya, bayar denda atau nggak boleh berlayar dulu selama. Udah sering emang. Belum. Oh, belum pernah. Karena memang kejadian. resmi terus Kita ya. tertib. Iya, luar biasa. Nenekku seorang pelaut. Tapi emang dunia laut baru sih buat gua. Gua cuman ke laut cuman paling mancing atau liburan dengan anak-anak, itu pun di pinggiran gitu. Ternyata laut banyak potensinya ya. Tapi enggak ya, pernah pengalaman gua mancing di Kota Agung. Yang gua tadi pandangan gua bahwa laut itu memang tempat ikan. Aslinya kalau kita mau nyemplungin di mana, gue pikir di situ pasti ada ikan ya. Belum tentu rupanya. Iya. Gue udah sehari semalam nggak dapet ikan. Tergantung amal ibadahnya. Iya. Berarti gue nggak. Gue pikir kan ikannya penuh di laut, rupanya enggak juga ya. Itu serunya kalau di laut itu, jadi kita bener-bener kerja dengan alam tuh, Dad. Kerja dengan alam. Tapi untuk yang kayak gangguan perompak atau itu nggak ada aman. Nggak ada, sementara kayaknya belum ada untuk Belum ada ya. Tapi kalau alamnya memang
ada nggak waktu-waktu berangkat dan waktu-waktu yang nggak boleh berangkat? Ada dong. Jadi kalau di laut ini kita mainnya udah kayak serigala. Kita jadi orang serigala. Jadi wayahnya udah purnama, Waduh. udah kita nggak bisa ngelaut. Jadi GGS dong. Karena ngelaut pun percuma, nggak bakal dapat apa-apa gitu loh. Itu benar. Beneran. Karena kalau waktu purnama nggak ada ikan itu Nggak ada benar. ikan, bener. Gue kira cuma omong kosong itu. Enggak, Karena logikanya emang kalau purnama lautnya kan terang gitu loh. terus logiknya di mana? Eh, Kalau dia terang dia nyumput gitu ikannya. enggak, jadi kalau terang itu kalau logikanya kayaknya ikannya emang Tahu tuh di atas ada jaring. enggak. Jadi emang kayaknya sifat ikan itu emang nyari lampu tuh ya. Kita juga kan pas Oh ya, waktu mau ngangkat ikan kamu orang umpannya pakai lampu. kita emang jadi nerangin pakai lampu. Nah, dia kan tertarik tuh ke Tertarik. situ. Jadi kalau dia cahaya bulan artinya lampunya luas dong. Lampunya luas, jadi ikannya nyebar. Ikannya nyebar. Oh, Apa yang mau diambil? Betul. Banyak ilmu baru. Banyak ilmu baru gua malam ini, luar biasa. Kapan-kapan boleh lah. Ayo kita ke laut. Tapi deket aja. Set, Gua nggak berani kalau nengah 2 hari 2 kita malam. pakai pelampung. Aman. Soalnya gua pernah sekali mancing dengan rombongan orang Jakarta ya. Itu bayarmu masuk mancingnya aja. Mau ikutan mancing tuh lumayan besar. Kita dibawa ke tengah laut. Gua tahu itu di tengah laut itu karena sinyal HP udah nggak ada. Kiri kanan sepanjang gua ngelihat tuh nggak ada pulau. Dan ombaknya tinggi-tinggi. Terus waktu gua yakin banget itu di samudra, gua lempar senar yang 200 meter. Nggak nyampe dasarnya. Jauh berarti ya. Wih, jauh banget. Gua nggak yakinin, gua lihat ini apa mapnya di kapal. Ternyata memang udah di samudra. Dan di situ gua kapok. Kapok kenapa ya? Karena pikiran gua udah melayang-layang aja. Ombak tinggi, ikan nggak pernah dapet. Lu gimana bisa tahu map? Kan gak ada sinyal. Karena di itu ada ininya. Kapal. Oh, GPS. GPS kapal. Gua di ruang kemudi kan bisa lihat kita di situ kan. Kita taunya di titik di mana, kelihatan di situ. Terus apa ya? Ombak tinggi, kepikiran anak, sinyal nggak ada. Dan kalau gua ngeluh, kawan-kawan udah nggak seneng karena lagi asik mancing toh. Kan ngerusak suasana. Pilihannya cuma 2. Itu ada pelampung atau box es. Lu pilih mana? Terserah. Emang itulah dunia laut ya. Emang Dari situ gue udah ampun deh, nggak mau lagi gue ikut ke laut. Nggak ada daya. Betul. 2 hari gue nggak ada daya. Karena pengalaman tuh awal si kapal ini turun ke laut. Kan kita ikut buat seru-seruan aja karena kapal kan baru turun laut. Malam kita ikut begadangan. Beneran ikut di kapal? Beneran ikut di kapal, kita mancing-mancing. Cuman belum fokus cari ikan ya karena baru turun. Jadi pas subuh itu kapal kita disamperin ikan paus deh. Beneran paus. Kalau subuh kan lautnya masih tenang-tenang gitu kan, tenang-tenang bening gitu kan. Masih di pinggiran teluk? Enggak, itu di tengah. Di tengah. Paus. Segede kapal loh. Lebih gede kayaknya. Dan cuman melongo ya kelihatannya. Oh. Beneran pucat beneran itu. Sama teman-teman pucat. Jadi boro-boro mau ngambil handphone ngerekam. Jadi berharap diam hidup aja. Tapi Diam. mesin Kemudian kita emang lagi parkir. niat ngelihat laut teduh gitu kan. Parkir Lepas berhenti, jangkar. lepas jangkar kita mau berenang gitu niatnya kan. Oh, niat lo gitu ya. Karena ngeliat lautnya bening, teduh gitu kan. Nggak taunya ada. Padahal enak lo sebenarnya lo berenang sama itu. Di mood. Itu kita nggak mau dapat ciuman pertama dia. Jadi itu pengalaman lu ngikut kapal langsung ketemu Langsung tunggu ikan paus. ikan paus. Tapi hiu belum ya? Belum yuk. Karena kan kalau paus katanya sih mamalia ya. Katanya baik ya. Katanya baik. Tapi tetap ngeri. Makanya gue bilang paling maksimal di mood. Baik kan cuma kata orang. Cuma Iya. kalau ngelihatnya ngeri Cuman juga. kalau udah yang ketemu sirip yang berdiri itu, wah itu yang emang kayak ketemu macan ya.
karismanya gede banget. Bener. Gue sering mancing juga kelihatan sih. Kita kan gelosoran, artinya paling 50 meter dari kapal. Kadang ngelintas di bawah juga udah. Yang buat kita takut kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kita mau ngapain gitu loh. Mau nyelam kita nggak bisa bernapas, mati di situ. Ya. Seru dunia laut. Dunia laut memang misteri gue bilang. Karena bagian laut sepertiga ya. Sepertiga daratan atau Daratan yang sepertiga deh. daratan sepertiga artinya 2/3 itu laut. Dan itu belum explore kan? Belum. Luar biasa. Jalan. Betul katanya. Apa Menteri ya? Susi ya. Menteri Susi. Bener katanya Menteri Susi gitu loh. Banyak potensi yang bisa diangkat di laut. Jadi kalau kawan-kawan semua yang punya pandangan ingin main-main ke laut dan buka peluang di sana, karena memang nggak tahu ya bisnis kita ada di passion kita ada di mana. Benar. Sebelum dicoba kan. Kita harus jangan pernah takut nyoba. Ya, kita coba nggak taunya ini jalan lu, kalau bukan lu pasti ini lagi, dan tetap berusaha dengan buka peluang lain kan. Iya dong. Jangan stuck waktu dia gagal di satu. Jangan takut gagal, jangan nyesel pas gagal. Betul. Justru nyesel kalau nggak pernah nyoba. Gua setuju. Itu deh. So bijak malam ini. Lu kok dewasa. Aduh, main di kapal yang harganya kayak Alphard itu. Enggak, sebenarnya pas niatnya pun uangnya pun belum ada pas niatnya itu. Cuman begitu kita luar biasa loh, niat belum ada. Bener deh, kita ngobrol-ngobrol kosong sama temen tuh ngobrol, ya udah kita buat itu belum ada uang, belum ada dana. Jadi dari niat sampai terrealisasi berapa tahun? 8 bulan ya, 8 bulan. 8 bulan ngumpulin. Bener ya? Luar biasa. Kita juga nggak sadar itu. Kita ngumpulin, beli papannya, beli kayu. Tapi memang untuk jenis-jenis kayunya memang udah khusus ya. Iya, khusus. Itu jadi kesulitan tersendiri. Selebihnya dari situ kayak cat segala macam itu. Iya, sudah include di situ lah. Gitu ya. Jadi dalam pemasangannya memang kalau modelnya ada nggak sih? Ada yang model racing atau gimana gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya standar kalau kapal ya. Apa standar kayaknya? Kayak standar ya. Cuman tergantung si yang buatnya aja. Kadang bisa dibuat ramping atau dibuat. Enggak bisa gua tambah sound gitu. Tambah apa bumper atau enggak bisa. Pikiran kayaknya banyak. Itu aja udah gorok leher itu budgetnya segitu tuh. Jadi kalau kehidupan di kapal 2 hari, lu pernah lakuin itu apa kesibukannya selain nyari ikan itu? Untuk ngisi kosongan kan nggak setiap jalan kita nggak selalu ketemu ikan. Iya, kalau malam tetap nyari ikan teman-teman itu. Kalau siang ya. Maksudnya nyari itu serampangan, buka buka apa? Iya. Jaring, serampangan. Iya. Buka langsung jalan. Pakai naluri dari nenek moyang itu ya. Tetap ya. Wow. Udah main dunia mistis. Itu udah teman-teman laut yang jago itu. Jadi dari berangkat dari lokasi pertama langsung udah dibuka. Buka. Dan itu enggak nyapu yang di bawah. Nyapu. Oh, enggak. Jadi emang kita jalan dulu ke air dalam ya, baru kita buka gitu ya. Dan itu asal-asal aja sebenarnya, feeling ya. Kalau biasanya kan kayak pelaut kan mungkin instingnya ada yang dihafal, ada burung atau ngeliat bintang gitu ya. Iya, apa ngeliat bintang atau mungkin iya mereka seperti itu mungkin. Dan itu belum lu pelajari? Belum. Jauh. Masih belum banyak PR. Masih banyak PR ya. Ilmunya banyak di laut. Banyak ya. Banyak. Ada cita-cita untuk nambah 2 kapal? Insya Allah mudah-mudahan. Kalau insya Allah artinya peluangnya apa menghasilkan tuh besar ya? Tetaplah kalau hasil ada pasti hasil. Cuman namanya usahakan kadang turun. Ada kadang turun. Naik, nah itu kendalanya apa aja? Kalau kadang naik kadang turun? Ya itu karena kita mainnya sama alam itu deh. Dengan BBM kah? Bukan.
Ya kadang kita nggak dapat ikan gitu loh. Di bulan ini kita nggak banyak, cuman cukup untuk nutupin operasional aja. Iya. Karena lu nggak ngemerekin ikan lu ya. Mm-mm. Betul. Kita nggak ngerasa Emang nggak misalnya lu berangkat di rute yang pertama dan besoknya lu ulang rute itu, emang nggak ketemu lagi? belum tentu. Belum tentu Belum ya. tentu. Itu judi gue bilang. Enggak tahu judi ya. Enggak lah. Iya kan gambling artinya kan. Gua ambil track ini, gue pikir Nah, kalau kita nggak ngerti mungkin gambling, tapi kan mereka paham. Ya harusnya kan ada apa ya? Batasan-batasan ya misalnya. Makanya ada bahasa si Cina itu ngejar ikan gitu loh. Jadi emang mereka kadang ada bahasanya. Oh iya, kita ngejar ikan ke sana. Tapi gue nggak ngebayang merek ini gimana. Itu yang gue nggak kebayang. Bisa dikejar ikan. Tangkepin satu merek jebret, lepasin lagi. Nggak ini ya, nggak dihafalin di misalnya hobinya ikan itu mainnya di mana gitu. Atau di Nah, mungkin mereka udah hafal kalau ikan-ikan kecil itu kan mungkin lebih main ke arus airnya. Mereka udah hafal arus airnya itu. Artinya ada tempat-tempat tertentu tempatnya favorit si ikan itu ya. Iya. Kalau di arus air yang seperti ini ya ikan nggak bakal lah main-main ke situ. Gua belum ngecun. Gua mikir panjang ini. Jadi ternyata laut dalam itu ternyata arusnya itu yang di atas, di tengah, di bawah itu belum tentu sama gitu loh. Oh, beda. Ternyata. Baru sampai situ ilmu kita deh. Oh, ada arusnya beda-beda. Ada arus, bisa jadi yang di 10 meter ke atas ini ke arah utara, terus 10 meter ke bawahnya bisa airnya malah lari ke selatan. Di kapal lu ada fish finder nggak? GPS. Nggak ada fish finder. Nggak ada. Katanya sih kalau pakai fish finder gampang, katanya bisa kelihatan tuh ada ikan cenang atau ikan apa. Kita namanya GPS tuh, itu juga ikan kelihatan sih. Di GPS kan dia kalau GPS kan plating. Kita GPS-nya GPS Oh, ikan yang itu model loh. terbaru mungkin ya. Yang langsung ke vertikal ke bawah. Iya. Sounding ya, sonar ya. Iya, pakai sonar. Iya, jadi kita pakai itu. Udah include yang di harga 500 tadi. Nah, jadi budgetnya nggak usah disebutin nanti. Ya nggak perlu budget disebut perlu karena gue pikir orang mau buka usaha itu yang harus breakdown harus banyak lah. Dari modal, budgeting modal berapa, manajemen, pasarnya kemana, apa yang mau dibuat. Iya, tapi nanti orang takut duluan kalau. Ya memang takut orang alpa. Jangan dong. Ini mikir dua kali. Yang penting niat dulu, nanti kan kita jadi tahu nyari barang. Enggak. Mudah-mudahan bisa dapat lebih murah gitu. Oh kan. iya dong. Oke. Atau emang saudaranya punya panglong kayu kan? Iya. Iyalah pokoknya. Nggak, kalau gua ya punya dana segitu, pikiran gua udah beda. Iyalah, gua juga kalau punya dana Gua segitu. cari tanah, bikin kos-kosan. Udah deh, main sama anak kos. Enggak, maksudnya maksudnya dapat penghasilan dari kos-kosan, maksudnya gitu loh. Ya itu pola pikir gua, maka jauh pola pikir gua mau ke arah laut gitu. Iya, juga kalau punya dana segitu buat kos-kosan. Karena lagi mikir tuh nggak punya dana. Aduh susah. Terus tipe jaring lu sekali jala itu memang khusus untuk teri atau memang ikan-ikan lain masuk? Masuk tetap kadang. Tetap masuk ya. Enggak, emang enggak dulu tulisin ini teri doang gitu. Nggak bisa kita merakin, tetap masuk. Cuman udah di atas yang apa ya, yang khusus kita jual yang ada hasilnya emang diteri gitu loh. Emang diteri ya. Yang lain ikan-ikan gede enggak? Hiburan aja itu. Wah, hiburan. ABK ada berapa di kapal? Ada 5. Termasuk tukang masak. Iya. Dan masaknya hasil ikan yang lu tangkap atau Kadang hasil ikan, kadang beli. Memang udah stok dari itu. Kan ya? bosen juga dulu makan Betul ikan lah, terus. makan ikan terus. Jadi sisihkan dong.
Bener-bener jadi manusia laut mereka. Tapi kalau kendala-kendala kayak BBM, harga naik segala macam itu pengaruh berat. Pengaruh banget. Pengaruh Cuman banget ya. Untungnya kita kan masih pakai BBM pemerintah. Iya betul. Ya lo emang bisa nyiptain kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada loh. Gue kemarin baca katanya ada alat apa gitu dari air laut bisa menghasilkan listrik. Iya ya. Iya. Tapi nggak tahu nggak sampai mana itu beritanya, cuma berhenti sampai situ doang. Cuman kayaknya budgetnya gede juga itu buat ngasilin listriknya mungkin. Iya, nggak, artinya otak-otak orang Indonesia itu mumpuni loh. Sementara ini cuma dibantu pakai di atas kapal tuh pakai solar cell gitu. Solar cell ya. Iya. Jadi nge-backupnya selama BBM itu habis, ada solar cell. Berarti ada daya penyimpan. Ada baterai. Ada. Itu gue kepikiran tuh pindahin ke rumah soalnya. Iya banget. Listrik mahal sekarang. Iya, listrik mahal sekarang. Karena gue pikir apa ya, matahari diciptain ya seharusnya berguna banget dong. Iya dong. Free loh itu. Bukan buat jemur kasur aja. Tapi itu bahasannya lain. Kita sekarang bahas laut. Nanti part yang selanjutnya ya. Karena gue punya mimpi tuh ke sana. Oke, kita juga ada ide nih gara-gara ngeliat kayak gini. Jadi ada ide apa? Petualangan laut tuh kan ternyata banyak orang suka nih. Jadi nanti lo kita buat jadi YouTuber. Lo mau jadi. Oh, ternyata tujuan lo kesini cuman itu. Bisa. Apa aja kan yang menghasilkan. Iya, betul. Memang harusnya begitu. Jadi ada pekerjaan yang memang utama, tapi ya lebih baik di backup dengan ambil gambar. Bener dong. Betul. Itu juga kamera tinggal pinjam. Minjam ya. Ini juga buat motivasi kawan-kawan semua. Ada kegiatan yang memang wayahnya dilakukan. Apa salahnya direkam, diabadikan, di-share ke kawan-kawan. Siapa tuh banyak orang suka kan dengan, betul. Siapa tahu ada manfaatnya buat kawan-kawan yang nonton kan. Bener gitu. banget. Bener. Terus the last nih kayaknya udah panjang 2 jam nih kayaknya. Udah jam ya gitu. Pantes keringetan gitu. Gue udah ngerasa gerah makanya. Harapan lu ke depan buat para nelayan dan bisnis lu di laut. Harapannya yang pasti mereka bisa lebih sejahtera pasti. Oke. Toh. Amin. Terus apa lagi ya? Kalau untuk lingkungan segala macam. Nah, lebih kayaknya perlu bantuan pemerintah karena masyarakat kita kan harus banyak support dari pemerintah untuk menjaga lingkungan. Betul. Karena nantinya kan hasilnya tetap untuk mereka sendiri. Ya sebenarnya gitu. ini kan keresahan nelayan yang harusnya dibaca oleh pemerintah setempat. Benar. Mereka harus punya usaha lebih untuk dapat cari ikan itu ke tengah. Iya. Karena kenapa di pinggir udah nggak ada. Dan itu sebenarnya PR-nya dari pemerintah. Tolong ini mah pemerintah. Iya. Jadi gue harap siapapun Anda yang lagi duduk di sana yang nonton podcast ini bantulah kami. Iya, dengan tolong banget gitu. Karena kalau kita dengan melakukan usaha lebih itu budgetnya juga lebih dong kan. Betul, dapat. Iya. Harusnya bisa untuk masak orang-orang di rumah. Oh iya, betul. Karena treknya semakin panjang kan. Semakin panjang. Berarti semakin panjang juga bensin lo 2 kali lipat. Iya dong. Ketemunya lebih lama dengan ya, orang pemerintah rumah. Tolong ya pemerintah. Oh iya. Di tengah lagi nggak ada lagi yang udah close. Karena memang udah keluar jalur. Oke, buat kawan-kawan semua selalu semangat untuk berbisnis. Semangat. Karena semua peluang bisnis itu ada di mana saja. Jadi di podcast ini gue coba untuk sharing berbagai macam jenis bisnis untuk jadi suatu referensi buat kawan-kawan yang bener banget yang lagi nonton. Ini bisa nginspirasi orang-orang. Siapa tahu ada passion gue kesini, passion gue kesini. Oke, semangat kawan-kawan buat berbisnis. Ini ya akhir kata dari Dema Kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.